Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan saat ini Alhamdulillah kami masih berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dan kita akan melihat sebenarnya bagaimana kondisi jemaah dari berbagai macam negara yang saat ini melaksanakan ibadah umroh, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ini nanti kita akan coba lihat dan kita akan dokumentasikan melalui video ini di channel ini tentang kebiasaan-kebiasaan para jemaah pada saat siang hari, pada saat pagi hari, pada saat malam hari, agar kita dapat mengetahui kondisi terkini tentang jamaah dan Masjidil Haram di sekitarnya setelah COVID-19 ini berlalu. Meskipun banyak juga persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi di dalam Masjidil Haram, seperti kita ingin melaksanakan ibadah tawaf ini tidak seperti dahulu memakai baju bebas, khususnya untuk tawaf yang sunnah ya, bukan tawaf yang wajib. Nah, mereka yang melakukan tawaf harus menggunakan pakaian ihram meskipun itu adalah tawaf sunnah. Kita akan coba lihat bagaimana kebiasaan yang ada terjadi di sekitar Masjidil Haram pasca COVID-19 ini. Ikuti terus video kami. Para sobat dan para pemirsa, ini adalah kondisi jamaah setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Dan satu hal yang cukup unik juga di sekitar jalan menuju Masjidil Haram ini, setiap subuh dan biasanya di setiap sore hari ini ada pedagang-pedagang kaki lima, pedagang dadakan yang menjajakan barang dagangannya seperti gamis, kemudian jubah, kemudian peci haji, kemudian siwak, dan lain-lain sebagainya. Dan sudah barang tentu karena ini adalah pedagang kaki lima di sekitar area Masjidil Haram, maka harganya pun juga harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga-harga yang berada di toko-toko atau mall di sekitar Masjidil Haram. Harganya sekitar 5 rial sampai dengan 10 rial. Kalau dikurs dengan rupiah maka sekitar 20.000 sampai dengan 40.000 rupiah, karena satu realnya itu adalah 4.000 rupiah. Nah, ini para pemirsa bisa melihat secara langsung kondisi pedagang kaki lima. Dan antusias para jamaah khususnya dari Indonesia ini sangat luar biasa, karena mereka menganggap bahwa harga-harganya ini dapat terjangkau dengan uang saku mereka. Nah, ini para pedagang yang ada di sekitar Masjidil Haram ini selalu bilang uang Jokowi, uang Jokowi, uang Jokowi. Nah, jadi dinisbatkan kepada presiden kita, Pak Jokowi. Dan hampir semua para pedagang di daerah ini mengenal uang rupiah kita. Bahkan sudah ada beberapa yang fasih mengucapkan bahasa Indonesia menyebut nama uang kita, 50.000, 100.000 uang Jokowi. Nah, lihat ini para pemirsa, luar biasa antusias jamaah.
Ini pun juga sama seperti di Indonesia, para sobat dan para pemirsa. Jadi kalau ada polisi atau di Indonesia seperti Satpol PP mereka didatangi, maka secara otomatis mereka langsung bubar. Para sobat dan para pemirsa, ini adalah kondisi jemaah kaum muslimin dan muslimat usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram. Dan sungguh luar biasa, terik matahari pada saat ini mencapai 40 derajat Celcius. Dan ini bukan hal yang memberatkan bagi kaum muslimin muslimat untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, tidak mengendorkan aktivitas dan semangat serta keimanan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram tersebut. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang banyak terjadi setelah melaksanakan ibadah atau sholat di Masjidil Haram ini yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama, ada yang mereka melanjutkan untuk i'tikaf di dalam masjid tersebut karena mereka berkeyakinan berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa yang beribadah di dalam masjidku ini, yaitu Masjidil Haram, maka akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan dengan beribadah di masjid-masjid lainnya. Ada juga dari kaum muslimin dan muslimat yang mereka pulang ke hotelnya masing-masing karena akan melakukan makan siang. Ada juga sebagian yang pergi ke mall karena di depan kami itu ada Hotel Sofwa, di mana Hotel Sofwa ini di bawahnya adalah mall yang hampir 24 jam mereka buka terus. Dan banyak dari kaum muslimin muslimat yang membawa atau membeli oleh-oleh dari sana sekedar sebagai cenderamata untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk para tetangga-tetangganya, dan untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Sobat dan para pemirsa, hal yang cukup unik yang terdapat di sekitar Masjidil Haram adalah tentang keberadaannya burung-burung dara. Ini di beberapa tempat di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini juga banyak sekali terdapat burung-burung dara, seperti di area parkir Jabal Sur. Kemudian juga di Madinah ini juga banyak terdapat burung-burung dara, seperti di pelataran Masjid Al-Gumamah. Bahkan di beberapa titik-titik lokasi di daerah Madinah dan Tanah Suci Makkah ini juga banyak terdapat burung-burung dara. Dan uniknya adalah bahwa warna dari burung dara ini satu warna, satu jenis. Kalau dalam bahasa perburungan ini jenis warnanya adalah megan. Dan hampir setiap hari selalu ada saja para jemaah dari kaum muslimin atau kaum muslimat yang memberi makan kepada burung-burung ini. Banyak cerita tentang asal muasal burung dara ini. Ada yang mengatakan bahwasannya burung dara ini dibawa oleh penduduk Indonesia, kemudian dikembangbiakan, kemudian sampai sekarang masih tetap eksis keberadaannya burung dara ini. Ada juga yang mengatakan bahwa burung dara ini adalah turun-temurun dari burung ababil. Ada juga yang mengatakan bahwa burung dara ini memang sudah lama sekali
berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana sejarah Rasulullah yang bersembunyi di Gua Thur ketika bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah pada saat akan dibunuh oleh kafir kaum Quraisy pada saat itu. Nah, pada saat bersembunyi di Gua Thur ini ada sarang burung, yaitu burung dara. Nah, ini indikasinya, sejarahnya ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada beberapa para ahli sejarah juga mengatakan bahwa riwayat tentang sejarahnya burung dara ini yang banyak terdapat di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah adalah dhaif, lemah semua. Terlepas dari semua cerita-cerita itu dan kisah-kisah itu, yang dapat kita simpulkan adalah bahwa burung dara ini memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kembang biakan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan uniknya juga burung dara ini tidak boleh ditangkap di tempat ini, apalagi dibunuh. Dan ini menjadi satu larangan bagi orang-orang yang sedang ihram membunuh salah satu binatang yang ada di tanah haram. Next, kita akan coba mencari hal-hal baru lagi yang unik, serba-serbi seputar Masjid Al-Haram ini. Para sobat dan para pemirsa, ini adalah suasana di pelataran Masjidil Haram. Ini baru saja kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Puluhan, bahkan mungkin ratusan dan ribuan umat Islam melaksanakan ibadah. Ada yang baru selesai melaksanakan tawaf, atau bahkan mungkin ada yang baru selesai mengerjakan umroh, tawaf dan sa'i. Ada yang barangkali juga mengerjakan tawaf wada', yaitu tawaf perpisahan, karena akan meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Para sobat dan para pemirsa bisa melihat di sini berbagai macam karakter, sifat, budaya, bahkan bangsa dan negara yang berbeda, tetapi disatukan oleh sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sehingga perbedaan warna, kulit, fisik, bahasa, budaya, tradisi, ini bukan hal yang akan mampu memisahkan persatuan akidah umat Islam yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. How do you think